Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam kebaktian penutupan tahun pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, kami mempersilakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan selembar kertas kosong dan pena yang akan kita pakai nanti di saat momen refleksi setelah khotbah. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam kebaktian pada malam hari ini. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah. Ibadah malam tahun baru ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah roh pengasihan dan roh permohonan atas kami. Dan melalui roh-Mu yang menjadikan kami anak Allah, ajarlah kami untuk berseru, Ya Aba, Ya Bapa, sehingga dengan hati kami dapat berdoa demikian. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya kami dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu menghadap Allah, yang adalah sukacita kami dan kegembiraan kami. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, supaya mulut kami memberitakan puji-pujian kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memuji kebesaran Allah kita dengan pujian dari PPK nomor 18. Besarlah Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang kedua dalam bahasa Mandarin. 当我想到上主眼馋他儿子将死使命，我几乎不领会。主在世家甘愿背我的重担，流血牺牲，为要赦免我罪。我立刻称赞美我救赎主，你真伟大，真伟大。我立刻称赞美我救赎主，你真伟大，真伟大。 Bait yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar.
Bapa, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tak terasa kita telah sampai kepada penghujung tahun ini. Dan kita melaluinya di tengah-tengah kondisi pandemi yang banyak membawa pergumulan dan duka cita bagi kita semua. Bagaimana kondisi hati kita pada saat mengikuti ibadah tutup tahun ini? Mungkin di antara kita ada yang lelah, tawar hati, dan sedih. Namun marilah kita datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita di hadapan-Nya. Ingatlah, kekuatan dan pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada-Nya. Jemaat, kami beri waktu 30 detik untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Allah kami yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu di dalam kesadaran bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengenal bagaimana hati kami, Engkau mengenal apa yang sedang kami pikirkan. Engkau juga mengetahui bagaimana kami menjalani tahun 2020 ini. Di dalam kekhawatiran, di dalam kesedihan, di dalam kedukaan. Namun pada malam hari ini, kami memilih untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena oleh anugerah Tuhan saja, kami masih bisa ada di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami pada malam hari ini. Oleh sebab itu, biarlah melalui ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memegang tangan kami, dan Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian, Jangan Engkau Lalu, di dalam bait 1 dan bait yang kedua. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mohonkan kiranya anugerah Allah terus tercurah di dalam kehidupan kita. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali berdoa untuk beberapa pokok doa berikut. Yang pertama, mari kita memuji dan bersyukur atas pekerjaan Allah yang telah kita alami di dalam setahun ini. Pimpinannya menuntun kita mengakhiri masa setahun ini. Dan yang kedua, mari kita bersyukur untuk gereja kita GKI Jatinegara, beserta pelayanan yang Tuhan berikan di dalamnya selama dalam setahun ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami begitu terkagum-kagum melihat bagaimana pimpinan, tuntunan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sungguh sempurna di dalam sepanjang tahun ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Allah telah menyatakan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur juga untuk pimpinan Tuhan bagi gereja kami, GKI Jatinegara. Pelayanan-pelayanan yang terus dikerjakan di dalam setahun ini. Kami bersyukur karena itu semua adalah bukti dari penyertaan Tuhan atas kami. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan juga yang terus memimpin akan gereja kami, agar melaluinya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan kami semua dapat bertumbuh di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Amin. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita telah melihat kekuatan daripada tangan Tuhan yang ajaib. Dengan menggunakan virus yang demikian kecil, Ia sanggup menunggang balikan dunia ini. Tuhan sungguh maha kuasa. Kalau bukan karena penyertaan dan belas kasih-Nya pada kita, maka hari ini kita tidak akan bisa bersama-sama mengakhiri tahun ini. Kita sungguh memerlukan penyertaan dan belas kasih Tuhan. Mari kita sekali lagi menaikkan pujian, Jangan Engkau Lalu, bait 3 dan bait keempat. Engkau mohon kesukaan, kesenanganku, tak seorang yang ku sandang
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Engkau ya Tuhan adalah baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Engkaulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan kami oleh karena dirimu sendiri. Kami berdiri di sini untuk menyatakan dosa-dosa kami, serta memohon Engkau mengingat kami dalam belas kasihan yang Engkau berikan di dalam Kristus. Saudara sekalian, mari kita gunakan waktu sejenak untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di penghujung tahun ini. Sembari kami bersyukur, kami juga mengakui segala keterbatasan kami. Berulang kali kami tidak hidup sebagai umat yang diperkenan oleh Tuhan. Ada kalanya di dalam kedegilan kami memberontak kepada Tuhan. Ada kalanya kami mengecewakan Tuhan. Kami meragukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami mengandalkan kekuatan kami, tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Belum lagi seringkali kami juga melakukan dosa dengan tangan kami, dengan pikiran kami, dengan mata kami. Tuhan, sejumlah orang mungkin menangis atas perilaku kami. Kami gagal hidup sebagai orang percaya. Ampunilah kami Tuhan. Sucikanlah kami kembali. Layakkanlah kami masuk dalam hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Kiranya Engkau kembali menyayangi kami, menghapuskan kesalahan-kesalahan kami, dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat sekalian, siapakah yang boleh mendekat ke tahta Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di hadapannya yang kudus? Tidak lain, orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Dan semuanya itu kita peroleh di dalam darah Kristus yang membasuh dosa-dosa kita. Kita bersyukur dapat mendekat padanya dan bahkan boleh merenungkan firman-Nya. Mari kita mengangkat hati kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, sembari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ke tempat yang tertinggilah. Yang tertinggilah, naf jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Bait yang kedua dalam bahasa Mandarin. Meninggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Bait yang ketiga bahasa Mandarin. 愿将最高主行科目的前，
荣光美景，不住祈求直到天庭。求主领我向高处行，求主摸主使我看见，平心站在属天高原，是我主日所处的位，叫指望而有进无退。Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan yang sangat mencekam. Tuhan tetap menjaga, menaungi kita sampai saat ini. Dan ini adalah ibadah kita yang terakhir untuk tahun 2020 ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang waktu bagi kami untuk membaca firman-Mu. Kirimlah Roh Kudus yang akan mencerahkan pikiran kami. Lunakkanlah hati kami, sehingga hati kami telah menjadi lahan yang telah disuburkan oleh Allah, siap menerima benih firman Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13, ayat 3 hingga 14, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara sekalian, sejak kecil kita dididik oleh orang tua kita untuk mengucapkan kata terima kasih
kepada siapa saja yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah, di dalam pengalaman kita sehari-hari, ada kalanya kita juga bertemu dengan orang-orang tertentu yang memang tidak terdidik untuk mengucapkan kata terima kasih. Ada kalanya kita merasa sedikit jengkel, merasa tidak puas apabila kita melakukan sesuatu dan orang yang menerima sesuatu, perbuatan kita ataupun sesuatu yang kita berikan tidak mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita pun bisa saja menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih apabila kita tidak tahu siapa diri kita. Dan kita tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh orang lain untuk diri kita. Dan pada malam hari ini, mari kita belajar untuk tahu diri. Dan mari kita belajar untuk tahu apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Siapakah kita di depan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca berbagai firman yang ada di dalam Alkitab, kita akan menemukan berbagai informasi tentang siapakah kita ini. Di dalam surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10, di sana dengan jelas dikatakan manusia itu lemah. Lemah bukan hanya soal fisiknya tidak kuat saudara sekalian, tapi juga lemah karena kita dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Perikop yang sama juga mengatakan kita adalah manusia yang durhaka. Lebih lanjut dikatakan kita adalah orang yang berdosa. Dan terakhir dikatakan kita adalah seteru musuh dari Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang anak muda yang kehidupannya sangat-sangat kacau. Rusak serusak-rusaknya. Kalau dia pulang ke rumah, apapun yang bisa dibawa pergi, dia akan bawa pergi untuk dijual dan kemudian menggunakan uang itu untuk pesta narkoba. Sampai orang tuanya anggap anak ini sudah tidak ada. Hilang. Nah, ketika anak ini bertobat, dia berkata bahwa ketika dia masih terhilang, apabila di rumah orang tuanya sebuah sendok hilang, maka orang tuanya akan mencari sendok yang hilang itu. Tetapi dia sebagai orang yang terhilang, orang tuanya tidak peduli dan tidak mencari. Saudara sekalian, ini berarti orang tua dari anak muda ini menaruh kekecewaan yang begitu mendalam terhadap perilaku kehidupan yang muncul di dalam diri anak muda itu. Beberapa hari yang lampau, di rumah saya terjadi sebuah peristiwa, yaitu anak laki-laki yang berumur 9 tahun, anak bungsu di rumah kami, mulai badung-badungnya saudara, sering kali tidak mau mendengarkan kami orang tuanya dan juga tidak mau mendengarkan kakak-kakaknya yang sudah dewasa itu. Nah, satu saat beberapa hari yang lampau, kakaknya menegur agar dia tidak boleh menonton televisi terlalu lama. Dia menjadi marah, lalu dia dengan sengaja mematikan wifi di rumah kami. Kakaknya sedang bekerja marah-marah. Dan akhirnya kakaknya turun. Sambil menangis kakaknya berkata, kamu lebih baik tidak lahir dalam keluarga ini. Mengapa kamu membuat kami susah? Saudara-saudara, anak umur 9 tahun sudah membuat kakaknya menangis dan merasa tidak nyaman dengan kehadiran dirinya. Saudara sekalian, apabila kita mengingat kata firman Tuhan tentang diri kita, seharusnya kita menjadi tahu diri. Kita lemah, dibelenggu oleh dosa. Kita durhaka, kita adalah orang yang berdosa dan kita adalah musuh Allah. Kadang-kadang kita juga merasa kita cukup saleh di hadapan Tuhan. Kita beribadah kok, kita mencari Tuhan. Tapi tahukah saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat ke-6
Dikatakan segala kesalehan kita adalah seperti kain kotor. Ada penafsir mengatakan kain kotor yang dia maksudkan adalah kain pembalut yang telah dipakai. Ini gambaran yang sangat-sangat mengerikan, bukan saudara? Kaum wanita zaman sekarang setelah memakai kain pembalut itu cepat-cepat dibuang, bukan? Saudara-saudara sekalian, sebab kalau tidak dibuang betapa mengerikan. Tidak ada orang yang mencuci ulang dan menggunakannya untuk lap meja, lap tangan. Karena itu sesuatu yang sudah najis, tidak berguna lagi. Dan firman Tuhan berkata, segala kesalehan kita adalah seperti kain kotor seperti itu. Tidak berguna. Dan lebih lanjut lagi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal ke-5 ayat 6. Dengan jelas di sana dikatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Karena segala kecenderungan hatinya adalah berbuat jahat semata-mata. Saudara-saudara sekalian, sampai-sampai Tuhan menyesal telah menjadikan manusia dan di bumi. Dan sebagai kelanjutan dari kisah itu adalah Tuhan membinasakan umat manusia di seluruh dunia kecuali keluarga Nuh. Bapak Ibu yang sudah punya anak, pernahkah sekali-kali merasa menyesal telah melahirkan anak-anak tertentu? Itu pasti bukan karena anak itu sedang jaya-jayanya, sedang berprestasinya, sedang bagus-bagusnya, sedang manis-manisnya. Tetapi sebaliknya, dalam kondisi terpuruk dan memalukan. Saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 36. Jelas dikatakan bahwa manusia dimurkai oleh Tuhan. Setiap orang berada di bawah murka Allah. Mengerikan sekali saudara. Tahun 97 ketika putri saya yang pertama lahir. Biasa seorang ayah kalau baru saja mendapatkan anak itu noraknya bukan main. Begitu pula saya, norak sekali saudara. Ketika anak itu kira-kira berumur 2 atau 3 minggu, saya memperhatikan ada seekor nyamuk yang tanpa pamit tangkring di pipinya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Tentu saja saya tidak sebodoh itu saudara. Saya tidak memukul secara langsung, tidak. Saya berusaha dengan pelan-pelan menangkap nyamuk itu hidup-hidup. Dan nyamuk itu sudah kenyang, gemuk sekali saudara. Sebagai ayah saya sangat-sangat marah. Dan saya berhasil menangkap nyamuk itu hidup-hidup. Jangan lakukan itu di rumah saudara, terlalu sadis. Setelah saya berhasil menangkap nyamuk itu, yang saya lakukan adalah saya mencari gunting. Dan yang pertama saya gunting adalah sungutnya saudara. Pernah melihat mulut atau sungut dari nyamuk seberapa panjang? Itu yang saya lakukan. Saya potong dengan gunting. Saya sudah puas? Belum. Setelah itu dengan pelan-pelan di dalam kemarahan saya menggunting setiap sayap yang ada. Saya sudah puas? Belum. Setelah itu saya menggunting setiap kaki dari nyamuk kurang ajar itu. Mengapa saya lakukan itu? Sebab saya sedang marah. Berani-beraninya nyamuk kurang ajar itu menggigit putri kesayangan saya. Akhirnya tinggal kepala dan badan. Saya sudah puas? Belum saudara. Belum. Saya keluarkan jempol saya. Dan saya putar-putar. Setelah saya gencet, saya putar-putar. Sampai tidak berbentuk. Saya sedang marah. Saudara sekalian, Alkitab berkata kita manusia sedang berada di bawah murka Allah.
Seharusnya Tuhan jauh lebih murka daripada saya dalam kasus yang saya ceritakan tadi. Karena keberdosaan kita telah membuat Allah yang kudus itu terpisah dari kita. Saudara sekalian, itulah sekelumitan kita bisa menemukan banyak lagi informasi tentang siapakah manusia di hadapan Tuhan. Namun tahukah saudara-saudara sekalian apa yang Tuhan lakukan untuk manusia-manusia yang celaka ini? Firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Efesus tadi dikatakan sebelum dunia ini dijadikan. Itu berarti sebelum Adam dan Hawa ada. Itu berarti sebelum dunia ini terbentuk dan belum ada dosa. Tuhan telah memilih kita sekalian. Dan Dia memilih kita supaya menjadi umat yang kudus. Bukan hanya memilih kita. Dikatakan Dia menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat ke-6 dikatakan kita pun mendapatkan penebusan. Lebih lanjut dikatakan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, inilah yang disebut di dalam teologi kelompok Calvinis sebagai predestinasi. Dari kekekalan Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Ajaib sekali saudara sekalian. Seharusnya manusia itu dibinasakan, tetapi Tuhan justru memilih jalan yang tidak habis kita pikir sebagai manusia. Dia memilih kita. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan panjang sabar terhadap diri kita. Dia begitu mencintai kita. Ini dilukiskan oleh Tuhan Yesus. Betapa Dia mengasihi kita. Allah Bapa mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mengutus putranya. Yesus lahir di dunia ini. Yang baru saja kita rayakan kelahirannya. Nah, di dalam pelayanan Yesus kita juga melihat betapa Yesus mencintai orang-orang yang ada di seputarnya. Bahkan menjelang hari-hari kematiannya, saudara, Alkitab juga mencatat Dia menangisi masyarakat Yerusalem. Terus bisa membayangkan seorang pria dewasa berumur 33 tahun ketika melihat kota Yerusalem menangis. Yesus menangis bukan karena kemegahan tembok Yerusalem, bukan kemegahan bait Allah yang berkilau-kilau karena dilapis dengan emas dan yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70. Yesus tahu apa yang akan terjadi, tapi bukan itu yang menyebabkan Yesus menangis. Yesus menangis karena Dia tahu orang-orang Yerusalem akan menolak Dia. Orang-orang Yerusalem akhirnya akan menyalibkan Dia. Dan sebagai imbas dari tindakan itu, umat Israel akan dipatahkan dan akan dibuang. Saudara-saudara sekalian, ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menangis terhadap orang-orang yang berdosa, yang tidak ingin bertobat itu. Saudara-saudara sekalian, lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Dia juga mengaruniakan pengampunan dosa dan Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Kalau Allah sedemikian rupa memperlakukan kita, bagaimana baiknya kita berespon? Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berterima kasih, bersyukur, memuji atas kebaikan, kemuliaannya itu? Saudara-saudara sekalian, setelah kita tahu siapa diri kita dan apa yang Tuhan lakukan, sampai-sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Mari kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Dia.
Janganlah kita seperti Gomer di dalam perjanjian lama. Suatu saat Nabi Hosea diutus oleh Tuhan untuk mendidik umat Israel dengan cara yang sangat-sangat unik. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengambil seorang wanita bernama Gomer. Dan Gomer ini adalah seorang pelacur, saudara. Di zaman sekarang, seorang pelacur pun tidak ada harganya. Masyarakat akan memandang sangat rendah. Apalagi ribuan tahun yang lampau, masyarakat begitu tradisional. Maka perempuan yang berprofesi sebagai pelacur ini betul-betul tidak ada harganya, saudara sekalian. Tetapi Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah, tebus dia dan jadikan dia sebagai istrimu. Dan Hosea lakukan itu, saudara. Dia pergi menebus seorang pelacur dan dijadikan istri. Bayangkan, saudara, seorang yang tidak punya harga diri, seseorang yang tidak mempunyai apapun di dalam hidupnya, sekarang diangkat sedemikian rupa menjadi istri dari seorang nabi. Lahir anak pertama. Tapi setelah itu rupanya Gomer kembali lagi ke kehidupan lama. Jelas di dalam Alkitab bahwa dia kembali ke profesi lamanya, kembali menjadi pelacur lagi. Dia lupa dirinya yang telah diangkat sedemikian rupa. Dia mempermalukan Hosea di depan umum. Alkitab mencatat karena perselingkuhannya itu Gomer melahirkan 2 anak di dalam kondisi persundalan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah menggambarkan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan sedang menggambarkan umat Israel yang tidak tahu berterima kasih melalui keluarga Nabi Hosea. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah kembali, tembuslah dia kembali, dan cintailah dia kembali. Saya berharap setelah kita tahu siapa diri kita dan tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang harusnya dibinasakan, kita tidak memilih jalan yang ditempuh oleh Gomer. Di dalam kisah perjanjian baru, Lukas pasal 17, ada kisah Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang yang menderita penyakit kusta. Mereka berdiri jauh-jauh dan berkata, Guru, kasihanilah kami. Dan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. 10 orang kusta ini pergi, saudara. Alkitab berkata ketika mereka di perjalanan, mereka sudah menjadi sembuh. 1 orang di antara mereka balik kepada Kristus. Alkitab mengatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Padahal ada 10 orang yang disembuhkan di hari itu, saudara sekalian. Alkitab dengan jelas mengatakan ada 10 orang yang disembuhkan. 9 orang itu adalah orang-orang Yahudi yang terus pergi memperlihatkan dirinya kepada imam untuk menguji apakah mereka sudah sembuh atau belum. Tetapi yang unik adalah ada 1 orang yang balik kepada Kristus, dan orang itu adalah seorang kafir menurut ukuran pada waktu itu, orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini keluhan Tuhan Yesus.
Saudara-saudara sekalian, di dalam kisah ini ada satu orang yang tahu berterima kasih. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur, memuji Allah, memuliakan Allah. Tetapi sayang sekali, ada 9 orang tidak tahu berterima kasih. Tahun 2011 di Brasil terjadi sebuah peristiwa yang unik, saudara sekalian. Seorang pria tua bernama João Pereira de Souza menemukan seekor burung pinguin yang sedang sekarat. Rupanya pinguin itu terkena tumpahan minyak mentah yang membuat dia terdampar di batu-batuan cadas, saudara. Lalu pria tua ini yang berprofesi sebagai nelayan mengambil burung pinguin itu, membersihkannya, membawanya pulang, memberi makan, merawatnya. Seminggu kemudian, pinguin yang kemudian diberi nama Jinjing itu telah kuat kembali. Dan pria tua ini melepaskannya ke laut. Tapi rupanya pinguin itu tidak mau pergi. Dia ikut kembali ke rumah Pak tua ini selama 11 bulan, saudara sekalian. 11 bulan tinggal di rumah Pak tua itu. Lalu setelah itu pinguin pergi. Yang ajaib adalah ternyata, saudara, setiap tahun pinguin itu kembali lagi menjumpai pria tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Bukan main, saudara. Para peneliti mengatakan besar kemungkinan pinguin jenis ini itu harus menempuh perjalanan lebih kurang 5.000 mil. Diperkirakan menempuh 8.000 kilometer untuk menjumpai seorang tua yang telah menyelamatkan nyawanya. Bukan hanya satu kali, tapi setiap tahun, saudara, pinguin Jinjing itu akan kembali lagi untuk tinggal bersama dengan tuan barunya itu selama 8 bulan. Kemudian dia pergi untuk 4 bulan, kembali lagi sepanjang tahun seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pinguin sederhana ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Dia mengajarkan tentang tahu diri. Dia tahu kalau tidak ditolong, dia sudah tidak ada. Dia sudah mati. Pinguin kecil, Jinjing, mengajarkan kita untuk tahu berterima kasih kepada pribadi yang menyelamatkan kita. Saudara sekalian, yang menyelamatkan kita adalah Kristus Tuhan. Lebih daripada yang dilakukan oleh Bapak tua ini. Bapak tua ini hanya mengambil pinguin ini, membersihkannya, merawatnya, memberinya makan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita. Pinguin ini mengajarkan kita untuk tahu berterima kasih. Dan pinguin ini mengajarkan kita untuk mengingat jasa dari penyelamatnya. Semoga kita selalu mengingat jasa dari Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita selalu memuji Dia dan bersyukur atas kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca. Membukakan mata kami melihat siapakah diri kami ini. Kami adalah orang-orang yang tidak berguna di hadapan-Mu. Kami adalah umat yang membangkang, umat yang mengecewakan, membuat Tuhan menyesal. Oh, betapa mulianya kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami adalah manusia yang celaka, yang durhaka,
Namun Engkau mempunyai kasih yang luar biasa. Tuhan telah memilih, menentukan umat-Mu sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan mengirim Yesus untuk menyatakan kasih itu, menebus kami, mengampuni dosa kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu tahu diri. Ajarilah kami untuk selalu berterima kasih, memuji anugerah yang luar biasa ini. Ini doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan dan bersyukur atas hidup kita di sepanjang tahun 2020 yang akan segera berlalu ini. Kita melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dinyatakannya dalam berbagai peristiwa yang kita alami. Hal-hal itu bisa saja sesuatu kejadian yang indah, tetapi bisa juga suatu hal yang kita anggap kerugian pada awalnya. Tetapi rupanya itu adalah kebaikan Tuhan yang terlambat untuk kita sadari. Bapak, Ibu, saudara-saudara boleh mencatatnya di secari kertas atau kartu yang kosong yang telah kita siapkan tadi. Setiap kejadian yang bermakna tersebut untuk menjadi memori bagi kita di tahun 2020 ini. Supaya kita bisa terus bersyukur dan memuji kemuliaan-Nya. Setelah saudara merenungkan dan mencatatnya, mari saudara mengambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam momen refleksi.
Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di tangan kami berisi catatan-catatan khusus tentang kebaikan Tuhan, tentang peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami dalam setahun ini, tentang ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan juga mungkin itu adalah tentang keraguan-raguan kami, ketidakmengertian kami, dan juga tentang isi hati yang sulit untuk kami ungkapkan di atas selembar kertas. Namun kami percaya bahwa Engkau melihatnya, Engkau memahaminya, Engkau mengertinya. Di momen refleksi ini kami ingin menenangkan hati kami sejenak di hadapan Tuhan. Sembari kami mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kami alami. Kami yang seharusnya binasa di dalam dosa. Kami yang seharusnya dibuang untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Tetapi yang sekarang telah beroleh anugerah, kebebasan, pengampunan, kepastian hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam momen ini, kami tidak henti-hentinya menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan yang janjinya adalah ya dan amin. Kami memuji-muji kebesaran Tuhan, kami memuji-muji kemuliaan Tuhan, kami memuji-muji karya Tuhan yang akan terus terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup juru selamat kami, batu karang yang teguh. Haleluya. Amin. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapa
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam pokok doa. Ya Tuhan, kiranya roh-Mu yang dari atas dicurahkan kepada gereja-gereja-Mu. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Maka hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Kiranya Tuhan yang kami cari itu masuk ke bait-Nya seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Biarlah Tuhan mentahirkan orang Lewi dan semua umat Israel, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan itu akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Dan kiranya waktu-waktu ini boleh menjadi waktu pembaharuan. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk gereja kita GKI Jatinegara. Pertama-tama kita meminta hikmat dan penjagaan bagi segenap para hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan seluruh keluarga besar jemaat dalam gereja kita ini, agar hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kasih. Yang kedua, mari kita minta Roh Kudus bekerja untuk memberikan kebangunan rohani dan pertobatan yang sejati pada jemaat gereja ini. Selanjutnya, mari kita meminta agar banyak jiwa-jiwa dibenangkan untuk Kristus melalui gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami minta hikmat dan penjagaan-Mu bagi segenap hamba Tuhan dan majelis, pengurus, dan seluruh keluarga besar gereja GKI Jatinegara, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kasih. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja untuk memberikan kebangunan rohani dan juga pertobatan yang sejati bagi setiap kami jemaat-Mu yang ada di GKI Jatinegara maupun Bajem Bintara. Sehingga melaluinya hidup kami dapat membawa jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Kristus melalui gereja kami ini. Kami mohonkan doa kami di dalam satu nama, nama Kristus Yesus Tuhan, Kepala atas gereja kami. Dalam nama Yesus, amin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita menutup tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa Ia yang berkuasa dan mulia, Ia menjadi kekuatan dan pertolongan kita selama tahun ini. Ia juga yang akan menjadi kekuatan dan pertolongan kita di tahun yang akan datang. Mari kita memuji, mari seluruh bumi. Seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Nya. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Bila hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dalam bahasa Mandarin. Wan Guo Wan Min，歌颂赞美你的伟大。
万有气息的都赞美你生命，你真配得，配得，配得被赞美，一切荣耀归给你。赞美主耶稣，他的子民啊，高举他的名，传讲主的生命，献上奖牌，唱诗歌，尊贵与全能，荣耀他的生命。 Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Saudara sekalian, kita telah tiba di penghujung ibadah ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. amin. Ibadat penutupan tahun pada malam hari ini telah selesai. Bapak Ibu silakan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada esok hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 8 pagi kita akan mengadakan ibadah tahun baru. Kami mohon kiranya jemaat tetap setia mengikutinya melalui channel YouTube gereja kita GKI Jatinegara.